satu orang pinter aja ya, saya pengen gitu. Satu aja orang pinter. Kita kasih naik ada beritakan kebenaran. Ya, silakan beritakan kebenaran. Nyalakan dulu kamera ya Bang ya. Beritakan kebenaran. Silakan Bang. Beritakan kebenaran. Beritakan kebenaran. Oke, silakan Bang. Ya, selamat. Jangan separuh ya Bang ya. Wajah Abang jangan separuh Bang. Penuh dong. Ini penuh dong. Bisa. Agak ke tengah sedikit Bang. Ke tengah sedikit. Nah, itulah. Ya, boleh. Ya, silakan Bang. Silakan. Ya, Bang, tentang nanti Abang makin ke separuh, makin ke samping Bang. Kalau gini, kalau Anda tidak pede, Bang gini. Kalau Anda tidak pede, Anda saya turunkan. Apakah Anda merasa percaya diri untuk tampil di hadapan kamera? Oke. Ya, Bang. Gini. Silakan Bang. Ya, tentang Yesus menjadi hamba Tuhan. Menurut Bang Edis itu apa sampai sekarang ini Yesus tetap menjadi hamba Tuhan? Alkitab mengatakan begitu. Kan pernyataan Tuhan sendiri bahwa segala kuasa di sorga, di bumi sudah diserahkan kepada Dia. Bagaimana mungkin dia menjadi hamba Tuhan sedangkan segala kuasa sudah ada di dalam Yesus? Baik, ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus, apakah kuasa itu digunakan untuk melawan Bapa di sorga atau tetap untuk melaksanakan perintah Bapa di sorga? Kan itu bukan bicara tentang melawan atau tidak melawan, Bang. Tetapi pernyataan segala kuasa, itu yang saya garis bawahi, segala kuasa. Jadi pernyataan kalau segala kuasa, baik di sorga, baik di bumi, bahkan sampai di bawah bumi pernyataan itu, bahwa Yesus berkuasa. Baik. Jadi bagaimana mungkin Abang mengatakan Yesus sampai saat ini menjadi hamba Tuhan, Baik. sedangkan dia mengatakan bahwa dia segala kuasa. Jadi garis bawahi pernyataan segala kuasa. Oke. Baik, ini muridnya PC The King alias mulut Kita hanya share perempuan. firman Tuhan, Bang. Tenang Bang. Argumen ini sebentar Bang. Ada dulu seseorang yang bernama PC The King. Oke, nama aslinya itu Robert. Oke. Bang, Abang janganlah semakin kesini semakin kesini. Gimana? Kenapa sih Bang? Kenapa Abang tidak mau di tengah? Kurang pede, Bang. Itu Abang kerja pakai kacamata karena kurang pede tuh. Bukan kurang pede Bang, memang begini gaya saya. Silakan. Oke. Persis dulu pernah dia naik mengatakan bahwa kamu bilang Yesus hamba, kamu gila katanya. Oke, sekarang Bang, ada Alkitab di situ. Ya, ada. Oke, buka Kisah Para Rasul. Sambil saya juga buka di sini ya Bang ya. Sebentar. Kisah Para Rasul pasal yang ke Kisah. Saya tanya dulu, jangan-jangan Abang seperti si mata pisau nggak ngerti ini Kisah Para Rasul kitab apa? Baik. Saya tanya, itu tulisan dari Lukas. Lukas itu adalah salah satu murid Yesus. Bukan Bang. Pertanyaannya begini. Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang mencatat peristiwa setelah peristiwa penyaliban atau sebelum peristiwa penyaliban. Bang, Kisah Para Rasul itu menjelaskan tentang pelayanan Rasul-Rasul. Tentunya peristiwa yang terjadi setelah Yesus. Yesus sudah terangkat ke surga, barulah Rasul diutus. Mantap. Anda setingkat lebih pintar daripada mata pisau. Baik. Coba Bang, dibuka Kisah Para Rasul pasal yang keempat. 4 ya? Dah. Oke. Kemudian Anda baca mulai dari pasal yang ke-27. 27. Gini aja langsung. Kita langsung ke pasal 30 coba. 30. Serta mengandangkan tangan kuasanya dan akan menyembuhkan orang dan akan mengadakan perbuatan ajaib dan mujizat dengan nama Yesus hambamu yang kudus. Stop. Siapa yang bilang Yesus hambamu yang kudus? Itu pernyataan dari Petrus. Kenapa dia bilang Yesus masih menjadi hamba di situ? Sudah naik ke surga, segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Dia menyampaikan hal itu kepada
Itu doa sidang jemaat kalau di dalam perikop ini. Sahabat saya baca ya. Baik, Ya. saya tampilkan Ya, di sini Bang ya. kita Sebentar, menyampaikan Abang doa. lihat aja ke sini. Abang saya Ya, kasih lihat ke sini ya. Memang orang-orang ini tidak mau kalau makanya teman-teman seandainya mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus ditolak sama mereka karena Tuhan Yesus hamba Bapa di surga. Yesus, aku tak mau ikuti kau, kau pun hambanya. Ngapain aku ikutin kau? Bagusan aku jadi orang Islam. Inilah mereka. Pola pikirnya 11-12 dengan si Juma. Baik. Lihat ya Bang ya, perhatikan Bang dengan jelas. Perhatikan, tolong perhatikan Bang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat, jelas sekali Tuhan Yesus sudah naik ke surga, betul? Segala kuasa baik di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, betul? Ya. Oke, baik. Kita baca dari mulai 27 ya, 27. Kita mulai dari 27. Oke. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Coba Abang baca lanjutannya. Nah, hambamu yang kudus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Terus, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Siapa Yesus? Jangan bisu-bisukan Bang. Saya nggak seperti guru musik King yang tukang bisukan orang. Jangan bikin saya seperti martabat derajat saya seperti King yang tidak berani mendengar suara orang. Jangan Anda bisu-bisukan Bang. Siapa di sini oleh murid-murid Tuhan Yesus? Menurut murid-murid Tuhan Yesus, siapa Yesus? Ya, hambamu yang kudus. Salah berarti ini. Saya tidak mengatakan salah, tetapi saya kan bertanya saya bertanya kepada Bang Edi, saya tanyakan, bagaimana mungkin Yesus yang adalah dikatakan Bang Edis adalah hamba, sedangkan itu pernyataannya segala kuasa. Tanyakan kepada murid-murid. Tanyakan kepada murid-murid. Hai murid, mengapa kau katakan Yesus menjadi hambamu yang kudus, hamba Bapa yang kudus? Ya, itu kan doa Bang Edis. Doa yang dikatakan oleh murid Tuhan. Berarti doanya salah ini. Ya, pernyataan hamba kan itu penyampaian bahwa Yesus pernah nyata menjadi manusia. Tapi setelah dia bangkit dalam kemuliaan, kan itu dikatakan segala kuasa. Buka 1 Korintus. Baik. Buka 1 Korintus 15 ayat 27-28. Ya. Gini 1 Bang, ya, Korintus. tidak... Bang, jangan balik-balik lagi, Bang. Buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 27 dan 28. Terus apa Bang? 1 Korintus pasal 15 kalau salah. Silakan Abang baca. Ayat berapa Bang? 1 Korintus 15 ayat yang ke-27 dan 28. Karena segala sesuatu sudah ditaklukkan. Sebelum 27 Bang, coba 26 dulu Bang. Pelan-pelan Abang baca, jangan kebut-kebut. Ya sabar. Adapun musuh yang akhir sekali yang dilenyapkan, yaitu maut. Karena segala sesuatu sudah ditaklukkan Allah ke bawah kakinya. Kakinya siapa? Kakinya Yesus itu. Oke, terus? Tetapi apabila difirmankannya bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan, maka nyatalah ia yang menaklukkan segala sesuatu itu terkecuali. Terus? Iya, Yesus terkecuali. Apabila segala sesuatu sudah ditaklukkan kepadanya itu, maka pada masa itu anak itu pun akan menaklukkan dirinya kepada dia yang menaklukkan segala sesuatu kepadanya supaya alam menjadi semuanya di dalam sekalian. Oke. Dikatakan apa di situ? Anak apa Bang? Menaklukkan. Anak ngapain? Menaklukkan. Menaklukkan kepada siapa? Kepada dia, kepada Bapa. Ngapain anak menaklukkan diri kepada Bapa? Ya, karena ini kan bicara tentang sesat Anda, sesat. Kenapa Anda bilang anak? Berani sekali Anda katakan anak menaklukkan diri kepada Bapa. Nggak usah menaklukkan diri anak, nggak usah.
Dah, Bang. Ya, Gimana Anda ini? Nggak usah bang. Anak tidak boleh menaklukkan diri kepada bapak. Lawan aja, lawan. Lawan, lawan. Gimana, setuju? Bukankah segala, tenang, bukankah segala sesuatu, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada sang anak? ya. Lawan bapak sekarang. Ayo, lakukan pemberontakan. Seperti Lucifer, betul? Bisa Anda saya bicara, menyuruh, Bang? sebentar. Anda menyuruh Yesus untuk menjadi Lucifer untuk melawan bapak di surga, betul? Ya. Ah iya, itulah ajaranmu. Bisa Anda saya bicara, setuju? Bang? Lah, gimana Anda Hal ini? kayak gitu, Bang. Anda ini menyuruh Tuhan Yesus, ayo Yesus, kau kan berkuasa, lawan itu Bapa di surga itu, injak kepalanya, itu yang mau Anda katakan kan, betul? Bukankah itu yang ingin Anda katakan? Bukankah itu yang hendak Anda ajarkan kepada orang Kristen? Bukan, bukan. Lalu, bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menjadi hamba Bapa di surga? Ya, karena pernyataan segala kuasa itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Iya, tentang makanya saya bantu Anda sekarang. Karena segala sesuatu telah diberikan kepada Yesus, segala yang ada di segala kuasa, baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi, telah diberikan kepadaku. Betul? Lalu untuk apa lagi anak menaklukkan diri kepada Bapa? Karena segala sesuatu telah diberikan. ya, karena kan kita memahami tentang bahwa kita mempunyai satu Tuhan. Betul, Bang? Artinya tidak ada Lari kemana-mana ini. Saya balikkan dulu kamera saya kepada Anda. Memang Anda ini ingin mengajarkan hawa nafsu Anda. Anda bukan ingin mengajarkan Alkitab. Sebentar, saya kasih tunjuk lagi kepada Anda ya. Luar biasa. Baiklah, inilah teman-teman ketika Alkitab dibaca oleh dalam sudut pandang non-Israel. Ketika Alkitab dibaca dan dipandang dengan sudut pandang pagan Roma terutama ini. Baik, 1 Korintus pasal yang ke-15. Oke. Kita mulai dari 20, sebelum 27 kita mulai dari 26 ya Bang ya. Coba Anda simak dulu Bang, pelan-pelan ya, biar Anda ngerti. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saya baca dulu dari 25-nya. Karena ia harus memegang pemerintahan. Ingat, ini berhubungan dengan perkataan Anda, segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya. Karena ia di sini siapa? Ya, itu tentang Yesus. Oke, betul. Ia, Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai kapan? Sampai Allah meletakkan semuanya, semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Maksudnya ditaklukkan Bapa di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Anda tahu itu? Ya. Siapa yang tidak termasuk menaklukkan diri di bawah kaki Yesus? Kalau di sini dikatakan ya YHWH Allah. Bapa di surga, betul? Bapa. Iya. Baik, langsung ke 28-nya sekarang. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Apakah Anda setuju bahwa ini adalah ajaran Kristen yang benar? Iya, saya setuju. Saya menerima semua ayat firman Tuhan, Bang. Lalu kenapa Anda katakan bahwa Tuhan Yesus berhenti menjadi hamba Bapa di sorga? Ya, kalau mengatakan dia menjadi hamba pada saat ini karena ada dukungan-dukungan ayatnya. Misalnya saya katakan tadi di ayat tadi. Kemudian juga di dalam kitab Ibrani pasal 1 dan kedua. Yesus, Sang Bapa pun
Ini bunyinya. Tetapi akan hal anak itu firman-Nya. Jangan Rasulnya lari Allah. kemana-mana dulu, Bang. Tolong fokus dulu ke sini, fokus. Iya, Fokus Bang. dulu ke sini ya. Coba fokus dulu, Bang. Pertanyaan saya, kok mau-maunya Yesus menaklukkan diri di hadapan Bapa di sorga? Karena segala sesuatu ditaklukkan Allah ke bawah kakinya. Itu kan ayat 27, Bang. Oke, Betul? lalu Jadi, setelah itu semua setelah terjadi, ditaklukkan maka apa yang Allah terjadi? ke bawah kakinya, kaki Yesus, dan ayat 28 itu, maka segala sesuatu sudah ditaklukkan kepadanya. Maka pada masa itu anak itu pun akan menaklukkan dirinya kepada Dia yang menaklukkan segala sesuatu kepadanya, supaya Allah menjadi semuanya di dalam sekalian. Oke, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, betul? Ya. Berarti sang anak, yaitu Yesus, akan menaklukkan diri di bawah Bapa di sorga, betul atau tidak? Ya, pada sisi yang lain seperti itu. Jangan. Yesus jangan menaklukkan diri di bawah kaki Bapa di sorga. Jangan. Ayo, Ya, Bang, ayo. tapi kan firman Tuhan kita- Tenang. Kita akan pimpin Tuhan, sepertiga malaikat. Sebentar, kita akan pimpin sepertiga malaikat untuk melakukan pemberontakan. Supaya apa? Supaya Yesus menginjak kepala Bapa di surga. Itu yang mau Anda katakan. Artinya abang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang lain, Bapa adalah Tuhan yang lain, seperti itu, Bang. Berarti kita mempunyai berapa Tuhan? 3 Tuhan maksud abang atau gimana? Nah, balik lagi ke sini. Baik, pertanyaan saya. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan saya begini. Ketika Anda percaya Yesus Tuhan? Iya, Yesus. Oke, Tuhan. Anda percaya Bapa adalah Tuhan? Iya. Oke, apakah Bapa adalah Yesus? Kan Jangankan. Yesus Apakah kan Bapa mirip di sorga firman. adalah Yesus? kita kan harus bicara sesuai data firman, betul. Bang, dijawab Idris. simpel saja, Bang. Apakah Bapa di sorga itu Yesus sendiri? Yesus adalah sang firman yang keluar Ditanya dari apakah Bapa di Jadi sorga Bapa- adalah Yesusmu? Bang, jangan ke situ, Bang. Pertanyaannya simpel. Apakah anak di sini adalah Bapa itu sendiri? Kalau dalam hal pertanyaan seperti itu tidak. Tidak. Nah, kalau seperti itu, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah Bapa di surga berhenti jadi Tuhan? Ya, Tuhan kan bicara tentang ketuhanan, bicara tentang Bang, kemahakuasaan. simpel Bang saya Bang. tanya. Ketika Anda katakan Tuhan, bahwa Bang. Yesus adalah Tuhan, tenang Bang. Ketika saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah Bapa pensiun jadi Tuhan? Udah, Tuhan, Yesus kau Bang. aja yang jadi Tuhan, saya pensiun dulu. Gitu. Tuhan, Gimana? terus Tuhan, Gimana? Tuhan, Bang. Oke, kalau begitu bagaimana Anda tanyakan kepada saya, apakah Yesus Tuhan yang lain? Ya, karena bisa Berarti saya- Yesus Tuhan yang lain. saya hanya bisa menjawab, Bang, nggak bisa saya menyampaikan pandangan saya, Bang. Bisa. Makanya dengarkan penjelasan saya. Dengarkan penjelasan saya supaya Anda ngerti isi Alkitab. Begini. Saya balikan silakan. dulu layar saya. Ya. Bang, Hmm. Yesus datangnya dari Bapa di surga. Yesus berasal dari Bapa di surga. Ya. Makanya Bang, Yesus itu bukan Tuhan asing. Dia bukan Tuhan asing seperti Molok, seperti Baal Peor, ya seperti Dagon, seperti dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa non-Israel. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang datang dari Bapa di surga. Maka kalau pertanyaan Anda, apakah Yesus adalah Tuhan yang lain? Tidak, dia Tuhan yang datang dari Bapa di surga. Berarti ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya sudah otomatis kita menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Karena itu adalah perintah Bapa di surga sendiri. Abang nggak nyambung juga? Ya, saya bisa paham bahwa Terus? kalau Bang Edis katakan bahwa Yesus, kalau kita menyembah Yesus, seperti kita menyembah Bapa, karena Yesus itu datang dari Bapa di sorga. Betul. Ya, karena itu saya ingin memastikan pandangan Edis tentang ketuhanan Yesus. Apakah Yesus itu adalah Tuhan yang lain? Tapi dari Tuhan apa yang Edis datang katakan, daripada Bapa di Dia surga. adalah Tuhan yang datang dari Bapa di sorga. Artinya dia menjadi dua Tuhan pada saat dia datang atau tetap satu Nah, Tuhan. pertanyaan yang bagus. Dua Tuhan. Baik. Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan seperti orang-orang Muslim. Baik. Bang, Saya hanya mau sekarang cerita saya buat apa satu yang- perumpamaan.
gini, tenang. Hmm. Atau Anda mau bicara dulu, silakan. Silakan. Ya, kalau pandangan kami kan kita sudah mengerti tentang Tritunggal, bicara tentang Allah, Tuhan itu satu. Bapa, Firman, dan Roh. Dan Firman itu kan jadi manusia yang datang daripada Bapa, sama pernyataan Bang Edis tadi. Tapi Bang, ketika jangan ini udah mutar-mutar satu, dulu, Bang. Jangan mutar-mutar dulu. Gini, yang mau saya tanyakan sama Anda itu simple saja. Simple saja, Bang. Apakah Anda percaya Anda menerima Yesus sebagai Tuhan Anda? Iya, Apa pasti, Bang. apa artinya Yesus menjadi Tuhan Anda? Ya, saya mengikuti dia, turut perintahnya, menyembah dia, dan lain sebagainya. Oke, Dia di atas baik. segala-galanya. Baik. Kalau begitu, waktu Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda, berarti Bapa di surga pensiun jadi Tuhan Anda sekarang. Tidaklah, Bang. Kan Tidak sudah jelas, pensiun, kan? tidak pensiun. Berarti Anda menuruti Yesus, mentaati Yesus, dan di detik yang sama mentaati Bapa di surga. Betul. Oke, berarti ada berapa yang Anda taati di situ? Yang Anda patuhi? Ya, kalau dari narasi Bang Edi saya bisa katakan harusnya satu, tapi saya jawab dua aja. Memang dua, Bang. Gimana? Dua. Dua-duanya. Tetapi ini loh, makanya orang salah paham dengan firman Tuhan tuh begini, Bang. Yang dilarang oleh Tuhan adalah supaya jangan ada bagimu otoritas yang lain, yang asing. Contoh, Bang. Tidak mungkin Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Molok atau kepada Baal, lalu Anda patuh dan tunduk kepada Bapa di surga. Itu tidak mungkin. Karena apa yang dikatakan Molok, apa yang diajarkan oleh Baal Peor, itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Bapa di surga. Makanya, Bang, ketika kita menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Kristus, kepada Sang Mesias, itu sebenarnya kita di detik yang sama menyerahkan ketundukan kepada Bapa di surga. Yang menjadi masalah di sini adalah kalian ini pola pikirnya sudah sama seperti Yusuf PI. Karena apa? Karena tidak boleh bagi kalian itu mematuhi yang lain selain daripada Bapa di surga saja. Berarti nggak boleh kalian mematuhi Yesus. Bukan begitu pola pikirnya. Saya kasih contoh sederhana saja. Sederhana saja. Nih. Tolong abang simak. Saya nggak mau ngulangin ini lagi. Kalau Anda nggak nangkep, saya turunkan. Misalnya Anda seorang tentara. Oke? Nyimak, Bang? Iya, udah, silakan. Oke. Di dalam satu grup tentara ini ada sang komandannya, betul? Nah, komandan ini bilang begini, jangan pernah kalian patuhi perintah selain daripada perintah saya. Ingat omongan ini. Jangan pernah patuhi selain daripada perintah saya. Oke. Suatu saat saya bilang sama Anda begini. Wahai beritakan kebenaran, ikutin Budi. Turutin perintah Budi. Pertanyaan saya ini Anda harus pintar di sini. Pertanyaan saya, ketika Anda mengikuti Budi, maka Anda melawan perintah saya enggak? Ya tidak, karena ada penyampaian otoritas yang diberikan. Iya, begitu. Jangan kau berpikir seperti tetangga sebelah itu. Loh, kan tadi dibilang, jangan mengikuti perintah selain daripada Pak Komandan. Berarti saya nggak bolehlah mengikuti Budi. Itu artinya kau blow on. Padahal, mengikuti Budi itu perintah saya itu. Saya yang memerintahkan itu. Pak, tapi kan Anda bilang jangan mengikuti perintah selain daripada perintah Anda. Itu perintahnya Budi yang saya turutin. Makanya di sini itu memang slipnya itu sedikit. Jadi sebenarnya yang perlu kita paham iman Kristen kita itu begini. Bahwa ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu adalah kehendak daripada Bapa di surga itu sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang, oh berarti ada dua Tuhan dong di situ. Berarti dua dong Tuhan. Saya mengeluarkan statement di sini nih. Saya kasih tunjuk kepada Anda nih. Aduh, nggak usah saya tunjukin lagi, nanti kita kena ban. Di dalam Alkitab, Bang,
Pernyataan ada 2 Tuhan, 2 kurios, 3 kurios, 4 kurios, itu nggak apa-apa, Bang. Coba Bang tunjuk sama saya di dalam Alkitab bahwa Tuhan, kata-katanya persis begini ya, Tuhan itu satu. Coba tunjuk di mana ada. Ya, kalau dalam Ibrani 1 Yohanes 5 ayat yang berapa itu katakan di sorga, yang menjadi 3 saksi di sorga. Bang, enggak, bukan itu yang saya tanya. Tunjukkan di dalam Alkitab perkataan bahwa Tuhan itu satu. Coba. Ya, kalau pernyataan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ketiganya itu menjadi satu. Bang, Bicara kita tentang ini Tuhan. nggak nyambung, Tuhan Bang. pasti di Anda ini sorga. ngomong apa, kita nggak nyambung. Nggak Katakan nyambung kita, tentang Bang. sorga, tentang Tritunggal. Sebutkan tentang Tuhan yang menyebutkan Tuhan satu. Kan pertanyaan di situ. Sebutkan ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu satu, betul. Oke, coba Bang. Di dalam Alkitab ada nggak dikatakan bahwa kedua manusia itu, Adam dan istrinya itu satu? Coba saya bacakan satu ayatnya. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan satu. Coba saya Ya, tunjukkan betul, ayatnya. Anda pernah ketemu ayat itu, Bang? Ada. Oke. Ya, saya ingat. Demikianlah mereka menjadi bukan lagi 2 tetapi satu, betul? Ya, mungkin di dalam Oke. kitab Korintus. Oke. Ya, sudah. Berarti Adam dan Hawa itu satu orang. 2. Satu, Bang, itu tadi satu kok tulisannya. Satu. Salah Anda. Satu, bukan 2, itu satu. Adam itu adalah Hawa. Hawa adalah Adam. Adam adalah Hawa. Hawa adalah Adam. Bisa Adam saya adalah membicarakan Hawa. Karena tentang- mereka adalah satu, maka Adam dan Hawa adalah satu. Gitu, Bang. Gitu cara ngadapin kalian. Orang-orang ini heran loh, saya bilang. Kalian ini nggak punya pengalaman berdebat dengan orang Islam. Nggak bisa buka komal. Nggak bisa ngomentarin jago. Begini loh, ketika berdiskusi dengan mereka, kita itu harus bisa menjelaskan detailnya. Iya, betul, betul itu. Ketiganya adalah satu, tapi ketiganya itu jangan Anda ingkari. Tiganya jangan Anda ingkari, satunya jangan Anda ingkari. Begitu loh. Itu yang saya coba jelaskan berulang-ulang, bahkan berbusa-busa. Heran. Iya betul, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jangan cuma satunya aja, tiganya juga jangan lupa. Tiganya itu nggak boleh kau ingkari. Nanti kalau tiganya kau ingkari, maka orang-orang botol seperti Dondi dan kawan-kawan akan mengatakan kau makan gorengan 3, tapi kau bilang 1. Tri, apa itu tri? 3. Tunggal, apa itu tunggal? 1. Tiganya jangan dibuang. Aduh, berat. Sudah sedemikian masuk akalnya saya menjelaskan. Memang mereka ini kemakan bahasa-bahasanya uncup. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Hadi.